Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak semua, welcome back to my channel dengan saya Andika. Oke, pada video kali ini saya mau sharing-sharing. Mungkin Bapak Ibu yang lagi cari investasi properti, salah satunya adalah jadi begini. Ketika Bapak Ibu mau investasi properti, ada minimal banget ya dua keuntungan yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Yang pertama tentunya capital gain. Capital gain itu apa? Capital gain itu ketika misalkan Bapak Ibu beli tanah sekarang harganya misal 50 juta atau 60 juta ya per 100 meter. Terus kemudian nanti Bapak Ibu 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi atau 3 tahun lagi itu akan naik harganya bisa jadi 200 juta, 300 juta gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu namanya capital gain ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sering mendengar bahwa orang yang investasi properti itu kaya tanpa sadar atau tidur aja kaya gitu ya. Nah, itulah seperti itu Bapak Ibu. Kenapa kok bisa naik gitu ya? Karena properti itu seperti gini. Misalkan Bapak Ibu punya ruko gitu ya di tengah kota Jakarta dengan punya ruko di tengah hutan, kira-kira lebih laku mana ketika Bapak Ibu jualan ya? Pasti di tengah kota ya, di Jakarta misalnya gitu. Nah, itu dia mengapa properti itu naik, karena beriringan dengan juga perkembangan penduduk ya. Nah, ketika Bapak Ibu itu tadi capital gain ya. Nah, terus yang kedua, keuntungan yang bisa Bapak Ibu dapatkan adalah dari ketika Bapak Ibu menyewakan si properti tersebut ya, dan atau memproduktifkan, bisa disewakan ya, bisa diproduktifkan dengan misalnya berkebun, bisa misalkan Bapak Ibu bangun villa nanti disewakan sama aja ya, atau bangun kos-kosan dan lain-lain gitu ya. Nah, itu dia. Nah, itu dapat passive income ya, atau misalkan dapat, atau disebutnya income lah ya, Bapak Ibu bisa dapat income, jadi bisa dapat double tuh, dua properti ya. Nah, itu dia. Terus asetnya juga Bapak Ibu punya, jadi punya aset Bapak Ibu ya. Terus Bapak Ibu kalau punya tanah banyak ya di mana-mana gitu ya, Bapak Ibu naik levelnya gitu ya. Itu investasi paling bergengsi gitu ya, ketika Bapak Ibu di juragan tanah, di juragan ini punya kontrakan di mana-mana, punya villa di mana-mana gitu ya. Nah, itu kan keren, punya kebun di mana-mana gitu. Punya tanah luas-luas banget, ini juragan tanah gitu kan, lebih prestis gitu ya ketika Bapak Ibu investasi properti. Nah, itu dia keuntungan dari investasi properti. Nah, salah satunya adalah yang perlu Bapak Ibu lihat adalah ketika investasi properti adalah bagaimana daripada si perkembangan tanah tersebut, karena kan dipengaruhi oleh perkembangan tanah, perkembangan wilayah ya. Jadi jangan sampai misalnya Bapak Ibu berinvestasi di suatu tempat yang lama untuk berkembangnya. Jadi salah satu ngeliatnya adalah arah pembangunan pemerintah. Kenapa? Ketika pemerintah membangun itu pasti dia udah ada kajian kan. Terus yang kedua, pastinya ketika dia membangun itu, masyarakat akan ikut berkembang di daerah situ, benar nggak? Nah, seperti itu teman-teman Bapak Ibu semua ya. Jadi ketika Bapak Ibu berinvestasi, lihat perkembangan pemerintah apa aja yang akan dibangun gitu ya. Misalkan Bapak Ibu mau investasi nih, kayak misalkan di Bogor Timur nih ya, ada Kafling Nuansa Alam 4 ya. Alhamdulillah proyeknya sudah yang keempat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini lokasinya itu di Tanjung Sari, di mana di Bogor Timur ya, Jalan Trans Yogi, di mana di situ akan ada, kalau misalkan Bapak Ibu searching aja di Google ya, itu ada pembangunan tol Cikarang ya, Cikarang arah Cianjur. Terus kemudian ada pembangunan jalur Puncak 2 Bogor. Terus kabarnya juga memang ibu kota, jadi udah fix ya pemekaran Kabupaten Bogor Timur itu oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dan ibu kotanya ada di Jonggol, dan di mana Caryo itu deket Tanjung Sari itu deket banget sama si Jonggol itu. Dan potensinya adalah pariwisata ya untuk Kabupaten Bogor Timur ini yang baru ya. Itu kan nanti udah ada berapa tuh keuntungannya Bapak Ibu ketika arah pembangunan pemerintahnya pesat banget gitu ya. Terus kemudian kabarnya ada waduk ya, nanti akan dibangun di daerah sekitaran Caryo, Tanjung Sari gitu ya. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi pembangunan itu ya, itu akan mempengaruhi juga ketika Bapak Ibu investasi gitu ya. Nah, salah satunya juga Bapak Ibu bisa bangun villa, yang dimana nanti kalau misalkan Kabupaten Bogor Timur ini fokus ya kepada pariwisata, sektor pariwisata, ini untung banget Bapak Ibu ya.
untung banget gitu ya. Bapak Ibu bisa nanti sewakan gitu ya. Sekarang bisa Bapak Ibu nikmatin capital gain-nya yang akan naik. Terus kemudian nanti 2023 itu akan ada pemekaran Bogor Timur, bukan akan tapi sudah fix ya dari Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil sudah fix, dan ibu kota yang dijonggol. Nah, itu akan menikmati kenaikan harga, dan ketika boom gitu ya sektor pariwisatanya akan berkembang di situ, Bapak Ibu bisa menyewakan villa tersebut gitu ya. Kalau misalkan bikin villa atau bikin berkebun atau buat pensiun dan lain-lain gitu Bapak Ibu. Nah, harganya start untuk Kafling Nuansa Alam ini start di angka 55 juta ke atas ya. Jadi 55 juta, 60 juta gitu ya. Nah, sekitaran segitu. Nanti Bapak Ibu silahkan kalau pengen tanya hubungin aja nomor di bawah ini ya. Kita lihat aja yuk view-nya keren banget. Ya, kita lihat aja video berikut ini bagaimana Kafling Nuansa Alam Transyogi yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Nuansa Alam Transyogi tahap keempat. Dengan kontur tanah yang datar, view pegunungan yang menakjubkan, legalitas aman, dan progres yang selalu lebih cepat dari jadwal pada tahap-tahap sebelumnya. Datang dan miliki Nuansa Alam Transyogi tahap keempat. Karena sahabat Nuansa, balik lagi dengan saya Bagus Hermawan di lokasi Kafling Nuansa Alam Transyogi tahap keempat. Kali ini saya akan mereview kafling yang masih available nih di Nuansa Alam 4 ini. Kebetulan di depan saya ini ada kafling blok C3, C4, C5, dan C6. Semua kafling ini masih available, masih belum terjual. Jadi untuk para calon buyer silahkan hubungi marketing terbaik kami di Nuansa Alam Transyogi tahap keempat. Dan kita bisa lihat untuk situasi kaplingnya di blok C3, 4, 5, 6. Dan kebetulan di belakang blok C5 dan 6 itu blok 19 dan 20 itu juga masih available. Jadi bisa nih para buyer beli semuanya nih. Sekalian biar lega kan, biar bagus, untuk bisa digunakan untuk berkebun, untuk dijadikan villa, ataupun untuk dijadikan rumah singgah. Mungkin untuk para calon buyer yang bosan dengan keramaian kota dan polusi-polusi di sana, bisa nih setiap liburan mampir ke villa pribadinya di Tanjung Sari, tepatnya di Nuansa Alam Transyogi tahap keempat. Dengan pemandangan yang menakjubkan ini, siapa sih yang nggak mau? Jangan sampai kehabisan. Sekali lagi, terima kasih. Saya Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kru.